Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat ini lahir dari sebuah percakapan yang sangat manusiawi. Thomas, salah satu murid Yesus, tidak percaya ketika teman-temannya berkata bahwa Yesus telah bangkit. Ia berkata dengan tegas, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, aku tidak akan percaya." Kita sering menghakimi Thomas. Tapi kalau kita jujur, kita semua pernah menjadi Thomas. Kita semua pernah ada di titik itu. Titik di mana kita berkata di dalam hati, "Tuhan, aku butuh bukti dulu, baru aku percaya." Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk mengandalkan mata. Kita percaya pada apa yang bisa kita sentuh. Kita yakin pada apa yang bisa kita hitung. Kita merasa aman ketika kita bisa melihat hasilnya dulu. Tapi iman bekerja dengan cara yang berbeda. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman bukan berarti kita menutup mata dari kenyataan. Iman berarti kita memilih untuk mempercayai Tuhan di tengah kenyataan yang belum berubah. Lihatlah apa yang dilakukan Yesus kepada Thomas. Yesus tidak marah. Yesus tidak meninggalkan Thomas karena keraguannya. Yesus datang dan ia memperlihatkan dirinya. Ini adalah kasih yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang datang kepada kita, bahkan di tengah keraguan kita. Tapi kemudian, Yesus berkata sesuatu yang sangat penting. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini bukan teguran yang kejam, ini adalah undangan. Undangan untuk masuk ke dalam tingkat kepercayaan yang lebih dalam. Kepercayaan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi bergantung pada karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu seperti apa? Pertama, Tuhan itu setia. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi." Setiap pagi yang kamu jalani, bahkan pagi yang terasa berat dan kosong, adalah bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Kedua, Tuhan itu hadir. Mazmur 23 tidak berkata bahwa Tuhan membawa kita menghindari lembah yang gelap. Mazmur 23 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelangan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku." Tuhan tidak berjanji bahwa hidupmu tidak akan melewati kegelapan. Tuhan berjanji bahwa Ia ada bersamamu di dalam kegelapan itu. Ketiga, Tuhan bekerja bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Bukan hanya dalam hal yang baik, dalam segala sesuatu, termasuk penantian yang panjang, termasuk pintu yang tertutup, termasuk rencana yang gagal, termasuk air mata yang mengalir di tengah malam. Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat atau merasakannya. Mungkin kamu sedang menunggu kesembuhan. Mungkin kamu sedang menunggu pekerjaan. Mungkin kamu sedang menunggu hubungan yang dipulihkan. Mungkin kamu sedang menunggu masa depan yang terasa sangat jauh dan tidak pasti. Dan di tengah penantian itu, iman terasa berat. Itu wajar. Itu manusiawi. Bahkan Yesus sendiri di Taman Getsemani berkata kepada Bapanya, "Jika bola, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku." Yesus tahu apa artinya berjuang dalam doa. Yesus tahu apa artinya menghadapi sesuatu yang terasa terlalu berat.
Tapi Yesus juga mengajarkan kita kalimat berikutnya, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Iman bukan berarti kita tidak punya perasaan. Iman berarti kita membawa semua perasaan itu kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita memilih untuk mempercayainya. Kamu tidak harus punya iman yang perfektus. Kamu tidak harus bebas dari keraguan untuk bisa datang kepada Tuhan. Ingatlah ayah dari anak yang kerasukan dalam Markus 9. Ia datang kepada Yesus dengan berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan Yesus menyembuhkan anaknya. Tuhan menerima iman kita yang kecil. Tuhan menerima doa kita yang terbata-bata. Tuhan menerima hati kita yang masih berjuang. Yang Ia minta hanyalah ini, "Datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, walau kamu tidak melihat, percayalah." Mari kita berdoa bersama. Bapa yang ada di surga, kami datang kepadamu hari ini bukan karena iman kami sempurna, tapi karena hanya di dalam Engkau kami bisa beristirahat. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan di musim yang paling gelap sekalipun. Tuhan, kami ingin jujur hari ini. Ada di antara kami yang sedang lelah menunggu. Sudah lama berdoa, tapi jawaban belum datang. Dan di tengah penantian itu, iman kami terasa lemah. Engkau tahu setiap air mata yang jatuh di tengah malam. Engkau tahu setiap doa yang kami panjatkan dengan hati yang berat. Hari ini, kami membawa semua itu kepadamu. Perkuat iman kami, Tuhan. Ketika kami tidak bisa melihat jalan-Mu, bantu kami untuk tetap mempercayai karakter-Mu. Ketika hati kami berkata sudah terlambat, ingatkan kami bahwa waktu-Mu selalu tepat. Kami tidak minta untuk melihat seluruh jalannya dulu. Kami hanya minta kekuatan untuk melangkah, satu hari lagi, dalam kepercayaan kepadamu. Hari ini, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Ketakutan yang masih ada, kami serahkan kepadamu. Keraguan yang tersembunyi di dalam hati, kami serahkan kepadamu. Masa depan yang belum pasti, kami serahkan kepadamu. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Dan di dalam penyerahan itu, beri kami damai sejahtera-Mu, damai yang melampaui segala akal. Kami percaya kepadamu. Walau kami tidak melihat, kami percaya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Kalau video ini memberkatimu, ketik amin di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu berdiri bersama dalam iman hari ini. Dan kalau kamu punya pergumulan atau kebutuhan doa yang spesifik, tuliskan di kolom komentar.